Amanah saja sih nggak cukup. Bilang dia amanah, saya amanah. Insya Allah permanen. Iya, dia amanah. Tapi kalau nggak paham spam tetap aja. Jadi di dunia WhatsApp itu bukan kata amanah aja yang dibutuhkan ya, tapi pengetahuan juga. Halo sahabat santuy, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara subs yang aman dari spam ya. Bagaimana caranya? Check it out. Oke, sebelum kita ke tipsnya, kita harus pahami sedikit aja ya, untuk pengetahuan sedikit aja. Apa itu spam? Inti dari spam itu adalah aktivitas yang mencurigakan. Mencurigakan seperti apa? Contohnya, subscribe tanpa menonton ya. Subscribe tanpa menonton itu otomatis spam. Kecuali akun yang pakai subscribe itu dipakai untuk menonton juga. Jadi istilahnya akun aktif lah. Jadi dia suka pakai nonton, nggak hanya dipakai sub aja. Apalagi kebanyakan ya 5 versus 5, 10 versus 10 itu otomatis spam. Kenapa? Ya karena aneh. Ini akun subscribe banyak channel tapi nggak pernah menonton. Itu otomatis spam ya. Yang kedua itu di skip ya. Di skip itu otomatis spam. Kenapa? Ya karena dianggap aneh juga. Ini tidak menonton atau dilompati nontonnya, tapi dia subscribe. Itu juga spam. Misalkan yang ketiga, kita juga menonton contoh. Maaf sinyalnya juga jelek. Menontonnya benar, misalkan 3 menit ya, ini misal benar nontonnya 3 menit, tapi cara subscribe-nya tidak benar. Tidak benar seperti apa? Begini misalkan, kita udah menonton 3 menit misalkan. Nah dia di pause gini, ininya kecepatan. Like, subscribe ini. Nah, kecepatan gini, otomatis spam. Ini aja udah spam ya, lihat. Tadi saya tekan loncengnya kan, tapi loncengnya tidak hidup. Ini artinya spam. Kalaupun kita hidupkan lagi, tetap aja besoknya akan menghilang. Kalau dulu ya emang kan beberapa bulan mungkin, atau ada juga 1 tahun yang lalu, tidak serumit ini ya. Bukan kebanyakan unsubs, tapi dihapus sistem. Kenapa? Karena sistem YouTube sekarang melakukan evaluasi. Kenapa? Karena banyak YouTuber pemula yang mudah monetisasi, tapi setelah monetisasi dia menghilang atau malah menurun, penontonnya menurun atau apalah. Dari situlah sistem diperbaharui. Jadi sedikit aja kesalahan kita udah dihapus. Mungkin like atau bisa komennya masuk, like-nya masuk, atau mungkin jam tayangnya juga masuk, tapi tetap aja dihapus. Itu ya singkatnya buat sedikit aja ilmu spam. Ini atas pengalaman ya, saya bukan dari IT, tapi pengalaman saya. Sebenarnya saya punya 2 channel sih. Ini channel saya yang baru. Saya buat channel ini 2 bulan ya, hampir 2 bulan lah. 1 bulan 2 bulan. Sekarang subscribe-nya sudah 1,9. Ini juga masih naik turun. Ya begitulah kira-kira. Sebenarnya walaupun kita paham spam, tapi lawan kita nggak paham, tetap aja kita kena spam. Jadi amanah saja sih nggak cukup. Bilang dia amanah, saya amanah. Insya Allah permanen. Iya, dia amanah. Tapi kalau nggak paham spam tetap aja. Jadi di dunia WhatsApp itu bukan kata amanah aja yang dibutuhkan ya,
tapi pengetahuan juga. Amanah dan paham spam. Itu udah bagus lah. Jadi bagaimana caranya yang aman? Pertama, kita harus pisahkan mana handphone yang ada akun utamanya ya. Yang aman itu jangan pakai akun utama. Boleh pakai akun utama, tapi kita kasih jeda, misalkan 1 jam. Minimal itu 1 jam ya kalau akun utama dengan akun utama. Kalau berbarengan otomatis spam, dihapus ya subscribe-nya. Atau jaraknya sebentar, misalkan kita sudah selesai kirim SS, lalu dia mulai. Nah, itu juga spam. Jadi kalau mau pakai akun utama dengan akun utama, kita kasih jeda. Biasanya kebanyakan 1 kali 24 jam. Ya kalau mau nunggu ya silahkan. Yang bagus kayak gitu. Yang pertama, pisahkan ya kalau mau pakai akun utama ya silahkan ya. Tapi saya nggak menyarankan sih. Akun apapun, asalkan rulesnya benar, itu akan otomatis permanen ya. Mau akun bodong, akun apapun, kalau dipakai yang benar, itu gak bakalan spam. Pertama, pisahkan handphone ya, atau PC atau apa. Akun utama itu jangan ada di satu handphone. Itu berpotensi ya. Misalkan saya ini pakai 2 HP ya, yang di sini nggak ada akun utamanya, jadi aman. Tapi akun utama juga, kalau misalkan di sini nggak ada akun utama, tapi satu jaringan, misalkan satu wifi, itu tetap aja harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena istilahnya kayak gini, misalkan kita ngasih uangnya dengan nomor seri, ngasih uang ke seorang, nanti uang itu kalau masuk lagi ke kita itu kedeteksi, kita tahu ya bahwa itu uang kita, jadi kita tolak lagi, ibaratnya kayak gitulah. Sistem itu tahu kita misalkan menonton channel A, terus si channel A menonton YouTube kita, nah itu udah ketahuan, itulah spam. Kedua, bedakan jaringannya, misalkan pakai kartu yang berbeda lah, jadi nggak satu jaringan, itu aman. Dan rulesnya yang aman gini, misalkan kita nonton ya, jadi jangan berbarengan. Kita hapus dulu ininya untuk cantumkan. Misal kita menonton 3 menit, nah, di menit pertama kita like, misalkan ya, matiin dulu lah. Misalkan di menit pertama kita like, beberapa menit atau beberapa detik lah kita subscribe. Nah, kalau udah subscribe, nanti di ujung kita kan mau selesai katakanlah, langsung kita kalau pakai lonceng ya, kita langsung lonceng, terus ininya jangan di pause gini. Nah, bentar lah, mulai lagi diulang. Nah, misalkan like menit kedua atau pertama atau apalah, kasih jarak, subscribe. Nah, ini tunggu aja beberapa detik atau 10 atau berapa lah, kalau mau 1 menit, langsung kita loncengnya hidupin gini kan. Nah, tinggal tekan aja ini, tek, cerek. Nah, udah kan, selesai. Sekarang mau di pause juga nggak apa-apa, ini gak lemot nih. Nah, kalau udah gini udah otomatis ini permanen. Tentu syarat-syaratnya kayak tadi ya, ini udah nempel mau sampai kapan juga. Begitulah kira-kira, semoga dipahami. Oke, terima kasih for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada kesalahan dalam saya bertutur kata, atau ada cara-cara yang
dianggap salah, boleh komen ya. Oke, terima kasih.